Luar biasa. Oh, luar biasa. Sehat berarti Pak ya? Sehat, astungkare. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sudah meluangkan waktu sejenak. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Tidak lama kok, paling 5 sampai 6 menit. Tujuan dari percakapan kita hari ini adalah terkait dengan kegiatan supervisi yang akan saya lakukan di kelas Bapak. Tentunya akan membutuhkan persiapan yang agak lebih matang. Nah, kira-kira ini Pak, dalam kegiatan supervisi yang akan kita lakukan, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak rancang atau yang akan Bapak sampaikan kepada murid-murid di kelas? Baik, karena lingkup materinya sekarang itulah tematik di bagian IPS, jadi tujuan pembelajaran yang saya buat itu melalui kegiatan menyimak, diskusi, dan tanya jawab, siswa dapat memahami organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara dengan baik. Jadi seperti organisasi ASEAN. Kemudian setelah menyimak diskusi dan tanya jawab, itu ada tujuan pelajaran yang kedua. Melalui berdiskusi, siswa dapat menciptakan materi yang akan dipresentasikan di depan kelas dengan baik. Seperti itu. Baik, jadi secara umum ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak ya. Kalau saya bisa review kembali, yang pertama itu terkait dengan memahami organisasi negara ASEAN, kan itu Pak ya. Terus yang kedua, nanti adanya kegiatan diskusi sehingga menciptakan atau membuat materi yang akan dipresentasikan terkait ASEAN itu sendiri berarti Pak. Sudah tentu dalam melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut ada area pengembangan yang hendak Pak Rian capai. Nah, kira-kira apa saja ini? Yang pertama itu keterampilan menyimak. Karena pertama saya akan menampilkan di slide seperti Canva dan misalnya peta Google Maps, kemudian presentasi Canva. Saya akan menjelaskan, memberikan pemahaman kepada murid-murid sehingga murid-murid itu diuji keterampilan menyimaknya. Nah, setelah itu murid-murid akan berdiskusi dengan kelompoknya dan tanya jawab sehingga ada keterampilan bekerja sama di sana. Nah, setelah itu dia akan berpikir kritis di sana, membuat apa yang mereka ingin presentasikan. Saya menyuruh mereka itu mempresentasikan kembali apa yang saya jelaskan kepada mereka. Boleh dengan bahasa yang baru, bahasa diri sendiri seperti itu, sehingga ada keterampilan berpikir kritis. Kemudian keterampilannya mandiri, kan dia secara mandiri membuat apa yang ingin dia sampaikan lalu mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang terakhir itu percaya diri dan kemampuan berkomunikasi ketika saat maju di depan kelas seperti itu. Baik, luar biasa ini Pak Rian, pengembangannya cukup banyak yang dilakukan di kelas ya. Semoga kegiatannya nanti bisa berjalan lancar. Nah, sudah tentu dalam melakukan pengembangan untuk mencapai tujuan pembelajaran diharapkan itu, Bapak pasti telah menyiapkan strategi. Nah, kira-kira ini apa saja strateginya dan bagaimana penerapannya? Oke, nanti strateginya pada saat saya memberikan pemaparan itu nanti akan ada penggunaan teknologi seperti melakukan presentasi dengan media Canva, kemudian menampilkan peta Asia secara nyata seperti dari Google Maps. Karena kan biasanya di buku kan kurang seperti nyata petanya. Saya pakai Google Maps. Kemudian mungkin akan diselingi dengan diskusi, tanya jawab, dan ice breaking di dalamnya seperti itu. Terkait dengan pembelajarannya. Ini sesuai dengan pembelajaran TPEC yang sudah digencarkan sekarang. Oke Pak Rian, cukup menarik sekali nih yang tadi dibicarakan semua. Nanti kita ketemu saat kegiatan observasi kelas. Nah, kira-kira karena ini butuh persiapan, kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan kegiatan observasi terkait dengan supervisi? Terkait dengan waktu yang tepat, untuk minggu ini saya sudah siap. Nanti mungkin Pak Stephen yang lebih mengkonfirmasi jadwalnya. Untuk minggu ini sudah siap. Oke, berarti karena Pak yang guru kelas berarti kan setiap hari ada di kelas jadwalnya, jadi minggu-minggu ini selalu siap berarti ya. Oke, baik Pak. Terus yang terakhir ini sebelum pembelajaran ini saya akhirin, sebelum percakapan ini kita akhirin, kira-kira ini apa yang didapat dari kegiatan ini, percakapan ini? Apakah Pak
kalian merasa lega, senang atau bagaimana? Apakah sudah siap atau seperti apa? Boleh Pak? Untuk perasaannya ketika sudah melakukan wawancara, tentunya itu senang karena bisa berkolaborasi dengan sesama guru sehingga dapat meningkatkan pembelajaran menjadi pembelajaran yang lebih bermakna seperti itu. Mungkin nanti saya menerima pengembangan dari Bapak, kemudian belajar bagaimana pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan dan bermakna seperti itu. Baik, kita sama-sama belajar. Karena di sini kita mitra, ya. Tidak ada yang lebih baik, lebih pintar atau sebagainya. Kita sama-sama berkolaborasi supaya pelayanan pendidikan di SD Negeri 2 Batuagung lebih baik lagi. Baik Pak Rian, terima kasih atas waktunya. Pada sana Bangan Jali Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini anak? Sehat, luar biasa, hebat. Lebih semangat lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa, hebat. Baik, terima kasih. Jadi pada pelajaran hari ini Pak Guru akan menampilkan sebuah media, yaitu media berupa media TIK atau teknologi dengan aplikasi Canva yang ada ya. Yang di belakang apakah sudah mencermati? Ya, mencermati ya. Baik. Jadi sebelum kalian lanjut ke materi, jadi kita akan diskusi terlebih dahulu ya Rara ya. Tapi sebelumnya kita explaining dulu ya. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Baik, nampaknya sudah bersemangat dan fokus ya Nana ya. Jadi Pak Len bisa lanjutkan ya. Nah sekarang silakan disimak di slide itu kita akan membahas tentang ASEAN ya Nana ya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah mendengar atau melihat kata ASEAN? Yang bisa mungkin angkat tangan? Ya Ardi? SEA Games, oke. Yang lain? Yang lain? Angkat tangan? Jangan malu-malu. Ya, Kiki. Organisasi negara-negara, bagus. Yang lain? Mungkin yang dilihat TV atau kalian pernah dengar di berita-berita. Coba angkat tangan, jangan takut. Ayo. Ayo angkat tangan. Ayo. Ya, siapa lagi? Mungkin pertandingan-pertandingan gitu. Yang apa? Pertandingan sepak bola dengan Malaysia misalnya, boleh. Ayo, siapa lagi? Ya, Wahyu. Oh, pertandingan badminton. Melawan negara apa contohnya? Malaysia, betul. Itu terkait dengan ASEAN juga ya. Yang lain? Oi. Permainan bola voli Dengan negara siapa? dengan negara Malaysia. Boleh. Dengan negara Malaysia. Lagi yang lain? Angkat tangannya. Diki, apa yang kamu ketahui tentang ASEAN? Pertandingan bulu tangkis di negara-negara tetangga boleh ya. Jadi kita akan bahas materi ASEAN. Bisa disimak di slide. ASEAN itu memiliki kepanjangan yang ya. Bisa kita baca bersama apa kepanjangan dari ASEAN? Bisa. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of South and Asian Nation. kurang kompak. Kita baca sama-sama ya. ASEAN itu kepanjangannya adalah Association of South Asian Nation. ya. Association ini artinya organisasi, Southeast artinya tenggara, Asian Nation artinya negara di Asia ya, Nana ya. Jadi apa arti atau makna dari ASEAN dalam bahasa Indonesia? Katakan, ayo. Gustu. Organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Betul, benar. Jadi
Di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi, nah sekarang kita pelajari itu, Pak Guru punya tujuan pelajaran ya. Jadi dengan kalian menyimak slide yang ada di depan, anak-anak bisa memahami organisasi ASEAN dengan benar. Kemudian dengan berdiskusi, anak-anak bisa membuat suatu materi presentasi terkait dengan ASEAN untuk dipresentasikan di depan kelas dengan baik dan benar. Kita sama-sama negara dari ASEAN. Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina. Ya. Nah, sebelum kalian lanjut ke slide selanjutnya, apakah sudah ada yang membaca sebelumnya di rumah mungkin atau sudah mengetahui dari kemarin-kemarin? ASEAN itu didirikan kapan? Gustu? 8 Agustus 1967. Iya, betul. Tepuk tangan. Itu di mana ASEAN didirikan? Melalui apa? Alif? Bangkok. Di mana? Bangkok. Bangkok, betul. Melalui apa? Mari. Deklarasi Bangkok. Iya, betul. Tepuk tangan. Ya. Dalam pendirian negara ASEAN itu ada 5 tokoh negara ya yang masing-masing di negara pendiri ASEAN. Jadi kalian sudah tampilkan benderanya. Ini untuk menguji kemampuan kalian untuk mengetahui negara mana yang memiliki bendera tersebut. Jadi tidak ada nama negaranya, tapi saya tampilkan benderanya. Ya. Kira-kira ini bendera apa? Indonesia. Indonesia dengan tokoh. Ada Mare. Ini bendera Singapura. dengan tokoh. Esasana. Ini bendera. Filipina. Ya, dengan tokoh. Soekarno. Ini bendera. Malaysia. Dengan tokoh. Tun Abdul Razak. Dan negara Thailand. dengan tokoh. Mahathir. Nah, betul. Jadi itu adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN yang namanya. Sedangkan negara ASEAN itu ada berapa? Bisa kita menyebutkan sama-sama? Bisa. Ya, yang salah sesuaikan dengan namanya ya. Coba dari pinggir kanan kiri kalian ya. Ini Indonesia. Vietnam. Filipina. Laos. Singapura. Kamboja. Malaysia. Myanmar. Brunei Darussalam. Thailand. Indonesia. coba Pak Guru baca ya. Cepat ya. Ngomongnya lebih cepat ya. Indonesia, Kamboja, Filipina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Singapura, Kamboja, Oke, Indonesia. teman. Sedikit tidaknya sudah memahami. Nah, sekarang kalian mau menampilkan media melalui Google Maps ya. Nah, ya. Jadi kalian pernah dengar Google Maps? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar Google Maps? Ya, kota ya. Kiki, aplikasi petunjuk jalan. Yang lain? Wahyu, Lihat negara lain. melihat negara lain boleh. Jadi, Ardi, peta dunia betul. Jadi ketika kalian biasanya pergi ke suatu tempat yang baru pakai Google Maps ya, ini Google Maps itu adalah peta yang nyata, artinya menampilkan situasi yang nyata ya. Kan ada peta di atlas seperti di buku atlas, kemudian di belakang kalian itu kan peta ya, tapi tidak bisa di zoom kan, artinya tidak bisa kita perbesar perkecil kan. Nah, Google Maps ini keunggulannya adalah nyata ya, bisa kita lihat di dalam peta ya. Jadi ini ASEAN ya. Asia Tenggara ya, yang merupakan negara-negara anggota ASEAN. Sudah jelas anak? Sudah. Jadi ini, nah kita coba perkecil ya. Kenapa disebut Asia Tenggara? Karena ini kan benua Asia yang besar. Lihat anak-anak. Nah, di sebelah tenggara terdapat negara-negara yang ada di semenanjung dan kepulauan di sekitarnya. Lihat. Jadi ada sebelah negara itu di sini ya. Jadi organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ada dua yang geografisnya ya. Negara yang ada di semenanjung sama negara yang ada di kepulauan.
kalian bisa mencermati negara yang ada di kepulauan. Contohnya negara apa? Indonesia, Ya, kemudian yang kecil. Singapura, Kemudian yang dulunya punyanya Indonesia. Indonesia, Ya, kemudian ini di utaranya. Filipina, Dan yang kecil di mana? Bukan. Brunei Darussalam, Iya, betul. Apa anak? Brunei Darussalam, Dan Malaysia itu dibagi dua, ada yang kepulauan, ada yang Semenanjung. Kalau Malaysia yang kepulauan ini di pulau apa ini? Kalimantan, Pulau Kalimantan. Nah, sekarang kita bahas di Semenanjung negara apa saja? Malaysia yang bagian barat ya. Kemudian negara apa lagi? Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja gitu ya. Nah, jadi Pak Rian sudah menampilkan materi seperti itu. Kira-kira kalian bisa memahami? Coba sekarang Pak Rian tantang kalian untuk membentuk kelompok 4 orang. Boleh? Ini misalnya Alin, Nova, Mangsari, dan Cynthia Sari. Ini bisa menjadi satu kelompok. Jadi 4 orang ya yang berdasarkan tempat duduknya untuk mendiskusikan bahan apa yang kalian simak tadi. Silakan kalian tulis di buku, lalu kalian akan tantang kalian untuk mempresentasikannya di depan. Oke? Paham? Silakan anak-anak, boleh diskusi kelompok ya. Baik anak-anak, Pak Guru rasa waktunya sudah habis. Kalian juga sudah menyelesaikan materi presentasi yang Pak Guru berikan. Jadi, Pak Guru tugaskan kepada kalian. Jadi tadi kan sudah kalian berikan kebebasan untuk menentukan media yang kalian gunakan untuk presentasi. Baik ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan ringkasan, ada yang menggunakan resume, ada yang mungkin langsung mengucapkan secara langsung seperti itu ya. Jadi kalian diberikan kebebasan. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi presentasi kelompok. Jadi cukup perwakilan kelompok saja yang hadir ya. Kira-kira kelompok mana yang ingin mempresentasikan karya diskusinya? Coba angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya, kelompoknya Andi, silakan maju ya. Oke, Andi sebagai perwakilan ya. Oke, silakan sebelah sini. Silakan dipresentasikan. Keras suaranya ya. Suaranya kurang keras ya. Yang di belakang kalau tidak dengar karena ada ya. Oke. Silakan bisa dimulai. ASEAN Association of Southeast Asian Region, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, didirikan melalui deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus Baik, karena tadi setiap perwakilan kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain juga sudah menanggapi presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Jadi kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita lakukan dari pagi sampai siang ini ya. Jadi coba Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apa saja pelajaran yang kalian terima dari pagi hingga siang ini? Coba yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Kiki, kepanjangan ASEAN. Lagi Nova, negara pendiri ASEAN. Kemudian Desi, bendera ASEAN. Deva, negara-negara ASEAN. negara-negara ASEAN. Ada lagi Gustu, Arti ASEAN. arti ASEAN. Lagi Arti. ASEAN didirikan dari Oke, kapan dan di mana ASEAN didirikan? Kemudian, ya Mandi, Tokoh-tokoh ASEAN. tokoh-tokoh pendiri ASEAN boleh. Lagi satu belum baru dengar. Yang isi peta itu. Ayo siapa yang bisa? Ya Gigi. letak geografis. Iya, letak geografis ASEAN. Kurang kita semua ya. Jadi kalian rasa kalian sudah memahami pelajaran hari ini ya. Jadi kalian simpulkan dalam pembelajaran dari pagi sampai siang ini kita sudah mempelajari berbagai materi, yaitu mengenal organisasi ASEAN, kapan dan di mana ASEAN didirikan, kemudian ada tokoh-tokoh pendiri ASEAN, negara anggota ASEAN, dan letak geografis negara-negara di ASEAN. Jadi sekian
untuk materi hari ini kita akan lanjutkan ke evaluasi. Ya. Jadi Pak Guru akan tulis soal singkat ya di papan tulis. Silakan kalian tulis soal dan jawabannya di buku latihan ya. Jadi kalian akan duduk, tapi sebelum duduk pembelajaran ini akan menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi karena sudah kita pelajari tentang geografis, kita akan mempelajari ciri khas dari setiap negara ASEAN di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi sekali lagi apa yang kita pelajari selanjutnya? Ciri khas negara-negara yang ada di ASEAN. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, karena diawali tadi dengan doa, maka juga harus diakhiri dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang, Mas Stefan. Nah, sebelumnya perkenalkan ini ada Bapak pengajar praktik. Beliau bernama Bapak Yohanes Truktomo. Nah, di sini beliau akan memantau kegiatan pasca observasi supervisi kelas yang telah kita lakukan tadi. Ya, mungkin percakapan ini tidak berlangsung lama, kurang lebih 15 menit mungkin ya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai lah terkait bagaimana tadi pelaksanaan supervisi di kelas. Baik, supaya tidak terlalu lama, langsung saja saya balik. Bagaimana ini perasaan Pak Rian terkait dengan setelah mengikuti kegiatan supervisi tadi? Coba diceritakan bagaimana perasaan. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dari Bapak Stefan dan Bapak DP. Perasaan saya setelah dilakukannya supervisi di kelas 6 Negeri 2 Batuarin. Jadi saya pertama-tama saya sangat senang karena diberikan kesempatan. Kemudian dari awalnya belum terbiasa di supervisi, mungkin masih grogi. Nah, setelah melakukan supervisi, diskusi dengan Pak Stefan dan juga melakukan kolaborasi, jadi perasaan saya itu menjadi semakin tertantang untuk melakukan pelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna. Karena dengan supervisi ini saya mendapatkan manfaat dari, intinya mendapat pengimbasan dari program yang Pak Stefan ikuti, yaitu guru penggerak. Gitu. Jadi kurang lebihnya saya merasa senang dan merasa terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk disupervisi. Baik, saya tekankan sedikit. Berarti awalnya Bapak merasa grogi juga ya, tapi lama-kelamaan bisa menghandle suasana, jadi pembelajarannya tadi terlihat menyenangkan, berjalan dengan lancar. Kemudian juga Bapak merasa senang dan tertantang karena dengan adanya pembahasan program ini juga membuat Bapak itu meningkatkan pelayanan pendidikan seperti itu. Nah, baik Pak, terkait dengan kegiatan supervisi tadi, bisa nggak Bapak menceritakan sedikit ini area pengembangan apa dalam pembelajaran tadi yang digunakan? Ya. Baik, terima kasih. Untuk area pengembangannya di materi yang saya ajarkan, kebetulan materinya ASEAN. Ya, materi ASEAN di kelas 6 itu pengembangannya itu menggunakan media berbasis EIK. Jadi berupa presentasi menggunakan slide Canva, kemudian menampilkan peta ASEAN itu melalui peta digital Google Maps yang artinya bentuknya sudah kontekstual dengan situasi asli seperti itu, dan juga mengembangkan kemampuan siswa dalam presentasi dan diskusi seperti itu. Luar biasa ini Pak. Tadi saya katakan ya, berarti pengembangannya tadi dalam penggunaan media ya, di mana Bapak menggunakan media Canva dan juga mengaplikasikan Google Maps. Kemudian juga adanya diskusi ya di kelas. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, selama pengamatan Bapak tadi mengajar, sejauh mana ini keberhasilan dari penggunaan tersebut terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai tadi? Bagaimana mungkin dari sisi siswanya atau dari aktivitasnya, coba bisa diterangkan sedikit.
untuk keberhasilan dari pembelajaran tersebut, menurut saya, menurut asesmen saya itu sudah cukup baik karena sudah kita lihat dari indikatornya, yaitu siswa sudah dapat menjelaskan melalui presentasi apa yang mereka simak sebelumnya. Kemudian siswa juga aktif berdiskusi dan banyak yang aktif dalam bertanya maupun menanggapi seperti itu. Jadi keberhasilannya lumayan cukup baik. Cuman masih ada kendala-kendala kecil di dalam pembelajaran tersebut. Jadi dari hasil pengamatan Bapak, hasilnya sudah cukup baik dan memuaskan, ya. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa terdapat kendala. Nah, kalau boleh tahu ini, apa saja kendala yang selama dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran tadi? Ya. Untuk kendalanya, pada saat awal-awal pembelajaran ada anak yang kurang fokus mungkin, kemudian anak-anak yang lain ada yang fokus, ada yang tidak fokus, sehingga anak yang tidak fokus itu bisa mempengaruhi anak yang sudah fokus. Jadi saya berikan solusi waktu itu menggunakan ice breaking terlebih dahulu dan mengkondisikan siswa tersebut supaya fokus. Seperti itu Mas Stephen. Baik, luar biasa tuh, yang sangat menarik ini percakapannya terkait dengan kendala tadi, bahwa di kelas terdapat siswa yang tidak fokus dan yang tidak fokus itu mempengaruhi siswa yang fokus, itu Pak ya. Tadi juga Bapak yang menyampaikan dalam situasi di kelas tadi menghandle-nya menggunakan kegiatan ice breaking sehingga kembali untuk meneruskan siswa. Nah, kira-kira ini untuk kedepannya lagi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, supaya hal ini tidak terulang lagi, kendala-kendala yang seperti ini, ada nggak kira-kira cara-cara lain atau strategi lain yang bisa Bapak kembangkan supaya kendala-kendala seperti ini kan tidak muncul? Ada nggak? Untuk strateginya pertama kan sudah saya utarakan tadi dengan ice breaking. Kemudian untuk solusi selanjutnya mungkin melalui proyek mungkin supaya siswanya yang banyak lebih aktif. Jadi mungkin ditingkatkan lagi. Kalau kemarin kan hanya satu, Iya. proyek yang harus dihasilkan, mungkin nanti ditingkatkan seperti itu. Mungkin solusinya siswanya yang menggunakan TIK seperti kuis mungkin kan sepertinya lebih menarik dan membuat siswa lebih antusias. Menarik Pak ya. Berarti kedepannya Bapak akan melakukan diferensiasi dalam hal produk berarti ya, kan siswanya yang lebih banyak itu tadi. Oh iya, kalau kemarin ada diferensiasinya di diferensiasi konten ya, kan ya? Yang hasil pengamatan saya waktu siswanya mempresentasikan hasilnya itu beda-beda, ada yang tentang konsep, ada yang rangkuman, nah itu masuk dalam produk. Oh iya, diferensiasi produk kemarinnya sudah ya sedikit nanti ya. Karena presentasinya saya berikan kebebasan terkait dengan cara mereka berpresentasi gitu. Nah, kedepannya kira-kira ada nggak pihak-pihak yang bisa mungkin yang Bapak ajak untuk kolaborasi lebih lanjut supaya apa yang ingin ditingkatkan, dikembangkan terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid ini bisa lebih meningkat? Ada nggak pihak-pihak di sekolah ini yang bisa Bapak ajak kolaborasi? Ya mungkin untuk selanjutnya saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, karena dengan kita bertukar pengalaman dan bertukar inovasi sehingga pembelajarannya pasti akan lebih bermakna, karena banyak terdapat inovasi-inovasi yang ada di dalam masing-masing guru, jadi kita bisa mengembangkannya menjadi lebih baik. Jadi Bapak akan meningkatkan peran dari guru semua di sini Pak ya. Nah, kira-kira ini untuk perubahan yang akan Bapak lakukan terkait supaya kendala yang tadi ditemukan tidak fokusnya dan berkurangnya siswa mengganggu dengan lebih mengaktifkan dalam kegiatan belajar tadi, apa nih waktu yang bisa Bapak gunakan untuk melakukan perubahan itu? Kira-kira kapan akan dimulai? Akan dimulai jadi setelah diskusi ini bisa kita diskusikan sedikit demi sedikit, karena kan kita bisa berproses ya dari sedikit sehingga menjadi lebih baik. Baik. Ya, kalian luar biasa ini, tidak terasa ya yang kita bahas. Paling tidak ada
Kira-kira ini dari percakapan awal sampai malam ini apa yang kira-kira Pak yang bisa dapatkan ya dari kegiatan percakapan kita? Jadi tentunya dari perkembangan tadi saya mendapatkan banyak ilmu dan kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Stephen, kemudian dari Bapak PT, dan nanti mungkin bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar dan mendidik siswa di kelas sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermanfaat. Baik, nanti kedepannya nih Chef, jika ada sesuatu kendala mungkin yang harus diobrolkan, jangan langsung panggil saya, kita ngobrol lagi. Kalau perlu kita minta bantuan Pak BP lagi ke sekolah supaya apa yang menjadi keresahan atau permasalahan yang Pak hadapi itu bisa Bapak cek. Nah, terima kasih nih atas kesempatannya. Pak, kalau gitu kembali terkait dengan pelaksanaan bagaimana pendidikan edukasi. Ya, terima kasih Pak Stephen dari sini dalam proses PBB yang juga kolaborasi di dalam dialog ini sungguh luar biasa. Stephen sangat mantap sekali dalam melakukan praktek. Ini ada teori pitching. Kalau di Bali kan pitching itu kan. Jadi kalau boleh saya mengomentari sudah berjalan sangat baik. Di sisi Pak Rian, sosok guru muda ini sama-sama muda ya. Jadi berapa tahun? 3 tahun ya? Ini enggak. Ini 25, ini 27 tahun ya. Artinya apa? Saya selaku pengajar praktek bangga dan jujur ini memberikan motivasi kepada saya juga bahwa dalam praktek mengajar juga menerapkan IT, kemudian tadi diferensiasi produk itu sudah dilakukan. Terus keberadaan Pak Stephen di sini paling tidak bisa memberikan kontribusi untuk rekan-rekan. Sekarang Pak Rian jadi saling mengeluarkan ke yang lain, mengeluarkan hal yang positif. Jadi tadi saya juga melihat mendengar Pak Rian dari kegiatan ini apa yang diperoleh cukup banyak, dan tentunya namanya manusia tidak sempurna dalam proses. Nanti berjalannya waktu tadi Pak Stephen sudah mengatakan kalau mungkin ada kendala yang dialami, tentunya seiring berjalannya waktu kita nanti ada elaborasi dan Pak Stephen, kepala sekolah dan teman-teman yang lain pastinya akan ada solusi. Jadi secara keseluruhan, secara umum sudah sangat luar biasa, bagus. Mungkin yang ditegakkan lagi Pak Stephen supaya sehat, lancar, kita semua diberikan kesehatan, bisa mengajar, bisa melaksanakan tugas kita. Itu aja Pak Stephen yang bisa saya berikan. Mas Edi sudah baiknya ya. Terima kasih atas umpan balik yang telah diberikan. Terima kasih juga Pak Rian atas kesediaannya yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan percakapan kita hari ini. Ya, kalau gitu kegiatan ini kita tutup di sini. Kedepannya jika ada permasalahan lagi, mari kita diskusi kembali.